warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 LBL akan menjelaskan penerapan ilmu fisika pada kincir air dengan modifikasi kecepatan. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kevin Trianto dengan NIM 121460080 dari program studi Teknik Perkeretaapian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadal Adrian dari Prodi Teknik Perkeretaapian NIM 1214695. Halo, perkenalkan, nama saya Rahma Maharani dari program studi Teknik Geomatika NIM 121230097. Perkenalkan, nama saya Samuel Rezeki Lubis, NIM 121130065 dari Prodi Teknik Kelautan. Perkenalkan, nama saya Yuli Tiara Nadia, NIM 121300064 dari Prodi Teknik Kelautan. Pada kali ini kami akan menjelaskan beberapa poin, antara lain yang poin pertama yaitu ilmu fisika atau materi mana yang berhubungan dengan kincir air, yang kedua alat dan bahan beserta prosesnya, yang ketiga video kincir air variasi 1 dan variasi kedua, yang keempat keunikan dan penjelasannya, yang kelima kelebihan dan kekurangannya, dan yang keenam adalah saran pengembangannya. Kincir air merupakan salah satu penerapan teori ilmu fisika, yaitu fluida dinamis. Fluida adalah segala jenis zat yang dapat mengalir dalam wujud gas maupun cairan. Fluida dinamis adalah fluida yang dapat bergerak. Alat kincir air merupakan penerapan dari teorema Torricelli pada hukum Bernoulli, berlandaskan hukum kekekalan energi yang dialami oleh airan fluida. Hukum ini menyatakan memiliki nilai yang sama di titik sepanjang arus antara tekanan, energi potensial, dan energi kinetik. Titik 1 adalah permukaan wadah, titik 2 adalah permukaan lubang. Karena diameter lubang kurang dari diameter wadah, maka V1 sama dengan 0, atau kecepatan XAT cairan di permukaan air sama dengan 0. Karena permukaan wadah dan lubang terbuka, maka tekanan air sama dengan tekanan atmosfer, atau P1 sama dengan P2. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan adalah spit es krim, pipa bening, gunting, obeng, cutter, kaleng minuman, tutup botol, penggaris, isi lem tembak beserta lilin dan korek api, dan wadah ceper. Berikut ini adalah tahap pembuatan kincir air. Keunikan kincir air yang kami buat menerima dua variasi ketinggian kaleng mengeluarkan fluidanya, yaitu variasi pertama dengan ketinggian 13 cm dari tanah sampai permukaan lubang kaleng, variasi kedua dengan ketinggian 20 cm dari tanah sampai permukaan lubang kaleng. Kenapa? Hal ini bertujuan untuk melihat apakah ketinggian fluida mempengaruhi gerak kincir air atau tidak. Lalu hasilnya adalah ketinggiannya mempengaruhi kecepatan kincir air. Semakin tinggi fluidanya, maka kecepatan kincirnya semakin cepat. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari alat yang telah kami buat. Kelebihannya yaitu tidak membutuhkan arus listrik, cukup dengan arus air yang deras, maka alat yang kami buat akan berjalan.
Kekurangannya yaitu yang pertama harus mengandalkan arus air yang deras, yang kedua harus mempunyai generator magnet rotor yang dapat mengalirkan arus listrik, yang ketiga tidak dapat menghantarkan listrik apabila arus air tenang atau pelan. Ini saya akan menjelaskan saran ke depannya dari praktikum RBL yang kami lakukan, yaitu yang pertama, pengembangan alat lebih diperluas untuk ke daerah-daerah Indonesia agar dapat lebih memanfaatkan air sebagai energi alternatif untuk pembangkit listrik. Dan yang kedua, membentuk model kincir air 3D yang besar agar bisa digunakan untuk kepentingan irigasi atau bisa untuk menggerakkan generator PLTA. Yang ketiga, bekerjasama dengan pemerintah dalam pengembangan alat